pada pandangan Allah pada pagi hari ini siang teman-teman yang menuntut pada pihak Gajah Mada dan pada pihak Jokowi telah hadir. Kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili teman di Rel Agama, mewakili rekan-rekan yang ada di kepengurusan Rel Agama. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, dan terutama pada pihak pers juga kami minta terima kasih. Saya sedikit menambahkan informasi bahwa ketika saya kebetulan mendapat info juga mungkin menjadi nanti mungkin Bang Lismon atau Pak Roy atau siapa nanti mungkin bisa mengklarifikasi bahwa ketika Pak Jokowi mengajukan ketika dia sebagai pengusaha kecil tahun mebel tahun 2000-an di kota Surakarta, dia mengajukan peminjaman ke sebuah bank yang besar di Jawa Tengah. Yang menarik bahwa dia mengajukan atas nama menggunakan gelar Dr. Andes. Ini menjadi polemik baru lagi. Jadi mudah-mudahan dengan tambahan info ini kejelasan dan statusnya Pak Jokowi, apakah beliau lulusan Gajah Mada ataukah ijazahnya yang menjadi masalah, bisa menjadi terang benderang pada putusan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, polemik yang ada di publik, di masyarakat jelas bahwa semakin hari semakin terang benderang bagaimana status ijazah Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu kita pada hari ini sama teman-teman di Rel Agama dan juga teman-teman yang elemen lain yang mendukung kejelasan status ijazah Pak Jokowi menuntut pada pihak Gajah Mada dan juga kepada pihak Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah beliau bukan ijazah abal-abal. Dan hari ini juga nanti kita akan mengadakan pertama bahwa pernyataan sikap satu, kedua nanti jumpa pers. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman pers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan kayaknya ya, bukan orasi. Selanjutnya orasi dulu. Udah panas. Boleh, saya sedikit orasi ya. Ya, silakan Bang. Ayo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian diperkenalkan kalau UGM tahu berapa nah gitu. Saya pengurus Rel Agama. Saya pengurus Rel Agama. Saya pengurus Rel Agama. Terus saya ingin bersurat ya. Saya angkatan 89. Saya terus terserang lulus agak lama 10 tahun. Fakultas apa? Bapak yang penting lulus. Mengapa 9 tahun? Karena ini jok ya. Karena ada pengumuman kalau dapat punya 8 KTM gratis maka gua dapat 2 KTM gratis. Jika saya ngambil 10 tahun. Allah. Iya. Nah, saya datang terus terang jauh dari Sumatera sana, dari Palembang. Berharap akan mendapatkan ilmu, bukan ilmu, perilaku, kejujuran dengan cinta tanah air. Alhamdulillah sampai saya lolos tahun 1999 itu saya temukan di UGM. Ada persaudaraan teman kita. Bagaimana dulu kami pertama kali ospek, bagaimana pertama kali kami kuliah, bagaimana kami sama-sama dalam bekerja ber-KKN. Tapi entah kenapa sejak 2014 hal tersebut tidak kami temukan lagi di alma mater kami UGM. UGM telah berubah menjadi mesin politik pemerintah, menjadi stempel pemerintah. Jadi gitu teman-teman sekalian, UGM hanya sebatas melaksanakan politik praktis. Padahal kita tahu UGM punya tridharma perguruan tinggi, yang mana pengabdian, pelayanan, pengajaran gitu. Nah, kita berharap tujuan kami alumni Gajah Mada tidak lain tidak bukan bagaimana kita kembalikan UGM kembali kepada marwahnya dahulu sebagai institusi pendidikan yang jauh dari politik praktis. Kita adalah di Menara Gading. Tidak apa-apa, jangan lagi cawe-cawe, jangan lagi dimasukin oleh pengusaha jahat. Jangan lagi UGM menjadi stempel rezim yang korup, rezim yang jahat, rezim yang mematikan demokrasi.
Dan itu kami temukan 10 tahun terakhir ini. Demokrasi mati, korup berjalan, dan nepotisme bukan hanya setelah kita terserang. Saya termasuk aktivis demonstran. Saya 89 turun, identitas ini dikejar, saya dicari tentara. Tapi sekarang malah justru teman-teman yang ada di pemerintahan malah justru bagian dari melanggengkan nepotisme, korupsi, dan itu kita terus serang. Hati kami pedih. Alamnya punya nurani. Kenapa UGM begini? Dan kita berharap agar UGM dengan hati tulus hati ini agar mereka kembali ke posisi semula, dan berharap agar UGM tidak lagi melindungi Jokowi. Sekarang diserahkan saja, jangan membuat press release melindungi Jokowi. Sudah biarin aja, biar proses hukum terjadi gitu loh. UGM jangan lagi melindungi, jangan lagi membenarkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Jokowi dan Kroni dan proksinya ya. Karena itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rela Gama bergerak. Alumni bersatu, suarakan kejujuran. Alumni bersatu suarakan kejujuran. Rela Gama bergerak. Alumni bersatu, suarakan kejujuran. Rela Gama bergerak. Alumni bersatu, suarakan kejujuran. Baik, satu lagi orator terakhir. Setelah itu kita pernyataan sikap dan serah terima. Silakan. Kira-kira setuju nggak ini Bapak Ibu kalau misalnya Kemlu mengeluarkan statement pernah atau tidak mengeluarkan ijazah? Setuju ya? Kita tuntut itu berarti kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sasongko, alumni UGM, masuk 76, lulus 83. Fakultas Arsitektur UGM. Mantap. Oke. Saya mau menyampaikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam, itu tuntunan Islam. Kalau kita ketemu saudara itu salam, kita doakan saudara kita. Nggak usah nanya how are you today, nggak usah nanya hari ini bagaimana kabarmu. Itu condong bohong. Sehingga wong UGM saya minta jujur. Sudah dituntun oleh Allah. Kita ketemu saudara itu berdoakan Assalamualaikum, nggak usah nanya kerja di mana, gajimu berapa, anakmu berapa, nggak usah nanya. Itu condong bohong. Kalau orang bohong, lulusan UGM kok bohong, itu artinya belum ngerti, belum paham Islam. Nek ngakuni Islam, itu namanya Islam bohong. Kalau beli jasa ya beli yang asli, jangan beli yang tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul kota ya. Sampai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili warga Jogja yang cinta kejujuran, kebenaran, menuntut pihak UGM bertindak dan berlaku jujur atas masalah ijazah yang diduga palsu. Setuju? Setuju? Siap bergerak? Siap bergerak? Seluruh elemen alumni UGM, saya harap dari Sabang sampai Merauke berkoordinasi untuk melakukan koordinasi dan melakukan langkah yang serupa ini. Kemudian baru nanti kita akan bergerak untuk bersama-sama dalam langkah yang bersatu untuk tetap menegakkan kejujuran dan kebenaran. Siap? Siap! Siap melaksanakan? Siap! Janjimu saya tagih dari warga Jogja. Siap! 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 Saya tagih benar-benar ini agar supaya marwah UGM tetap tertinggi, UGM tetap menjadi UGM fakultas dan UGM menjadi universitas yang terhormat. Itu yang kami harapkan dari warga Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, itu Bapak yang di tengah paling belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, senyum bahagia untuk semuanya. Alhamdulillah, syukurillah kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun ada ganjalan-ganjalan dalam pikiran kita yang saat ini kita suarakan. Kehadiran kita di sini, Rela Gama Bergerak, teman-teman alumni lintas angkatan dan lintas fakultas jurusan hadir ke sini sebetulnya sederhana, hanya menuntut adanya satu kejujuran atas kebohongan. Kita tidak melihat itu dulu ya, setidaknya klarifikasi yang jelas atas isu yang liar sejauh ini terkait dengan ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo yang selama 2 periode sudah menjadi presiden, yang sebelumnya sebagai wali kota Solo dan juga gubernur di DKI Jakarta dan menjadi presiden selama 2 periode. Dalam perjalanan selama jabatannya ada buku yang namanya Jokowi Undercover, di mana di dalamnya menduga adanya kejanggalan dari perjalanan akademik Jokowi. Salah satunya adalah terkait dengan status ijazah UGM. Dalam beberapa bulan ini terutama semakin liar dan semakin banyak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan itu, ya, baik dari dosen pembimbing yang ternyata tidak diakui. Yang paling mencolok adalah foto yang berbeda dari wajah Pak Jokowi. Nah, dan juga teman-teman ini menuntut untuk melakukan klarifikasi secara jujur, menjelaskan apakah memang benar Pak Jokowi menuntaskan kuliah dan mendapatkan ijazah secara sah. Karena yang terakhir lagi ada dugaan dicetak di Pasar Pramuka, Jakarta, yang mana saat ini sudah terbakar. Ya. Jadi yang saya minta pertama, Pak Jokowi ojo dumeh sebelumnya sebagai penguasa, duwe backing. Nah, aparat yang bisa melindungi, jangan gunakan itu. Gunakan kejujuran, gunakan hati nurani, gunakan apa yang menjadi panduan orang Jawa, sopo salah bakal seleh. Jadi kalau memang salah akui saja, daripada menjadi beban, daripada nantinya berlarut-larut dan stres, menjadi beban keluarga, menjadi beban bangsa. Ya. Jadi sekali lagi intinya teman-teman di sini Rela Gama Bergerak menuntut kejujuran, keterbukaan, klarifikasi untuk mau membuka kepada teman-teman yang saat ini mempermasalahkan. Jadi jangan takut difoto, apalagi Pak Jokowi sendiri sering suka difoto. Ya. Biarin ijazahnya difoto. Kalau ada yang tanya, ya tunjukkan. Kalau ada yang pengen pegang, ya biar saja pegang. Ya. Jadi dalam waktu dekat mudah-mudahan segera gelar perkara ataupun Pak Jokowi dengan sukarela untuk menunjukkan ijazahnya dengan mengundang teman-teman yang saat ini mempertanyakan sehingga bisa mewakili itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jauh-jauh dari luar kota datang ke Jogja, bawa pesan. Ini terakhir ya Bapak Ibu, setelah ini kita bersiap untuk pernyataan sikap dan serah terima. Bisa disiapkan ijazahnya nanti sambil dipegang satu-satu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KNPRI Koalisi Nasional
saat itu adalah pemeriksaan dari para pejuang ijazah palsu ini loh. Jadi Pak Rismon, Bang Roy Suryo, Ibu Kurnia, Ibu Tifa semua dipanggil untuk yang kedua kalinya. Pemanggilan kemarin itu adalah atas laporan dari para buzzer-buzzer, Pak. Dari termel yang harusnya dan tidak ada kewajiban mereka untuk datang mengklarifikasi, betul? Cuma karena kita menghargai, menghormati sebagai warga negara, mereka hadir, menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Ya, kami sudah menemani dan membersamai kasus ijazah palsu ini. Kalau saya boleh flashback ya, mulai dari bulan Desember 2024. Sebenarnya kan ini udah dari 2022 ya. Tapi kan begini-begini aja sampai sidang dan sebagainya tidak perkembangan. Begitu abang kita dari Bali G, Bang Rismon, ya, dia upload video tentang bagaimana dia ke UGM dan mendapatkan bahwa ijazahnya lembar pengesahan tidak sama. Kami dari TPUA ya, bersama TPUA memasukkan tambahan bukti baru bersama Bang Egy Sujana, Profesor Egy Sujana. Itu tanggal 9 Desember 2024. Dan tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, pada bulan yang sama Pasar Pramuka terbakar, Pak. Nah, silakan dikonfirmasi. Kemarin pun kami sudah ke sana, sudah didindingi seng 2 meter, udah nggak bisa lagi dilihat. Isinya tinggal rumput dan kambing. Ya, kemudian masuk lagi bukti baru. Ternyata Pak, orang partai, saya sebut aja PDIP, sudah bersuara. Pak Bitor Suryadi tanggal 15 kesini juga bersama kami. Kami kan kemarin tanggal 15 kesini, ketemukan bapak-bapak. Pak Bitor Suryadi itu memiliki banyak data sebenarnya dalam kepala dia. Ada orang yang merasa kecewa dengan Jokowi, akhirnya dia bersuara. Akhirnya terbukalah puzzle-puzzle ini. Sehingga muncul juga yang namanya Pak Paiman. Pak Paiman itu sama 11-12 dengan Pak Jokowi. Kalau menurut orang Pasar Pramuka, tahunya dia cuma tamat SD, tapi sekarang profesor. Itulah. Kalau yang namanya ijazah gampang di print, betul? Enak aja dia dari profesor. Duh, pokoknya titelnya banyak banget. Nah, saya pernah meminta kepada alumni UGM, betul ya? Mungkin pernah nonton video saya. Alumni UGM kemana? Sampai hari ini yang saya lihat alumni UGM cuma segini. Sampai hari ini yang saya lihat tadi, apa yang ada di Termul ini misalnya, kok orangnya tua-tua semua? Yang muda mana? Apakah masih meragukan kepalsuan ijazah ini? Sekarang, kalau kita masih bicara normatif, mohon maaf ya, ini dari kami nih. Tangkap Jokowi, ada nih Jokowi, siap! Jokowi! Besok tanggal 9, hari ini kami langsung balik lagi ke Jakarta. Kenapa? Besok tanggal 9 ada gelar perkara khusus yang akan dilakukan. Kita minta Pak Jokowi hadir. Mau sakit kulit kek, mau kudis kek, datang. Kita sudah tidak mau lagi hal ini berlarut-larut, betul? Jangan Anda biarkan UGM yang begini megah, universitas tertua, Anda injak-injak marwahnya, martabatnya. Tadi saya nangis itu dengar lagu UGM itu. Tidak ada guna kalau bisa dicoreng oleh seorang Jokowi yang ternyata memang cuma pembohong. Bagaimana kita nggak bisa diam pembohong? Bagaimana SMK? Bagaimana dia bilang ada IKN investor ratusan orang? Ada nggak itu? Bagaimana 11.000 triliun yang katanya ada di kantong kanan? Semua bohong. Bagaimana katanya anaknya tidak mau masuk politik? Yang cuma maunya jualan martabak dan jualan pisang. Rupanya apa? Anaknya sekarang jadi wakil presiden. Jasanya SMP. Tunggu Gibran. Habis ini giliran kamu. Karena saya sudah buka di Wikipedia. Pernah saya buka di Wikipedia bahwa Gibran itu titelnya PSC. Coba buka sekarang, udah gak ada lagi. Ketika masalah ijazah ini ribut, semua
pejabat itu tidak ada lagi titelnya di Wikipedia. Hanya untuk melindungi seorang Jokowi. Siapa itu Jokowi? Pada Bapak Polisi, Pak, terima kasih Bapak sudah melindungi kami. Kami minta stoplah Anda untuk menjadi pemuja dari Pak Jokowi. Jokowi is over, Pak. Jokowi is dead. Kita bersama-sama UGM ya, kami minta tolong support kalau bisa besok datang ke Jakarta untuk mengikuti gelar perkara khusus. Inilah waktunya kita untuk menuntaskan masalah ini. Siap ya? Siap. Terima kasih. Kami dari KMPRI memiliki slogan KMPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pernyataan singkat. Silakan siapa yang mau minta. Dan dimohon Bapak Ibu yang membawa ijazah atau fotokopi bisa sambil dipegang sambil membacakan pernyataan singkat. Ini ijazah mungkin fotokopi atau hasil legalisir, tapi punya aslinya semua ya. Semua asli kan ijazahnya? Baik teman-teman alumni yang membawa fotokopi ijazah S1, S2 maupun S3 silahkan ditunjukkan. Ya, boleh. Ya. Bawah sini aja, Pak. Digelar aja, digelar. Sudah siap semuanya teman-teman? Dah. Oke, sudah siap yang di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rela Agama bergerak. Alumni bersatu. Suarakan kejujuran. Rela Agama bergerak. Alumni bersatu. Suarakan kejujuran. Teman-teman yang berbahagia serta teman-teman pers, terima kasih atas kehadiran di titik ini, tepat di depan nama besar Universitas Gadjah Mada. Saya Bangun Sutanto selaku koordinator dari Rela Agama Bergerak ingin menyampaikan satu pesan untuk semuanya. Yang pertama bahwa Universitas Gadjah Mada dibangun oleh para pejuang. Universitas Gadjah Mada dibangun untuk mendidik para pejuang, bukan para pecundang. Dan sekali lagi, Universitas Gadjah Mada berdiri di tanah Indonesia merdeka, didirikan oleh orang-orang merdeka. Siapakah orang-orang merdeka? Orang-orang yang punya hati nurani, punya akal sehat untuk menyuarakan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Apakah teman-teman semua siap? Untuk menjadi bagian dari pejuang Indonesia? Siap! Merdeka! 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 Teman-teman semuanya, fakta berbicara, Universitas Gadjah Mada bukan hanya milik para alumni, bukan hanya milik birokrasi, relasi kekuasaan, bukan. Rela Agama milik seluruh bangsa Indonesia dan juga dunia. Karena itu teman-teman semuanya, satu hal yang patut untuk menjadikan catatan kita semuanya, kami dari Rela Agama Bergerak
Sejatinya aksi kami adalah ingin menyampaikan surat pernyataan sikap kami kepada rektorat, kepada Ibu Rektor, kepada Dekan Fakultas Kehutanan UGM dan Saudara Joko Widodo. Itu saja. Tetapi karena Universitas Gadjah Mada sudah dimiliki oleh seluruh elemen anak bangsa Indonesia bahkan dunia, teman-teman semua tadi menyaksikan sendiri yang orasi tidak hanya dari alumni, yang bukan dari alumni tunjuk jari. Silakan sekali lagi, yang bukan dari alumni tunjuk jari. Fakta membuktikan teman-teman, mereka tidak kami undang. Sama sekali mereka tidak kami undang. Tolong catat baik-baik. Saya tidak ingin membaca dan mendengar dari siapapun aksi Rela Gama Bergerak ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Bukan. Mereka yang bukan dari alumni hadir di tempat ini semata-mata karena kepedulian kepada bangsa ini yang sampai detik ini bermasalah hanya karena soal remeh-temeh, soal murahan, hal yang simpel, namun ternyata sudah mengoyak-oyak, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mewakili sebagian alumni Universitas Gadjah Mada yang menamakan Rela Gama Bergerak, mengajak khususnya kepada seluruh alumni Universitas Gadjah Mada dimanapun berada yang masih memiliki hati nurani untuk bersama-sama menyelamatkan marwah nama baik Universitas Gadjah Mada yang didirikan oleh orang-orang berjiwa dan bermental merdeka. Sekali lagi kita teriakkan merdeka! 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 Baik, akan saya bacakan surat pernyataan sikap kami yang saat ini sudah viral. Rela Gama Bergerak, relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Dengan ini kami gabungan alumni Universitas Gadjah Mada dari lintas angkatan dan lintas fakultas yang selanjutnya menamakan diri dengan Rela Gama Bergerak atau relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak. Rela Gama Bergerak lahir atas dasar niat, ide dan semangat bersama untuk berkontribusi menjaga nama baik alma mater serta menjunjung tinggi marwah Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi negeri yang melambangkan kampus perjuangan dan kerakyatan Indonesia. Setelah mencermati dinamika yang terjadi sampai dengan saat ini berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, kami sepakat untuk menyatakan pendapat dengan penuh rasa hormat kepada seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi prinsip kejujuran berdasar nilai-nilai objektivitas dan keterbukaan informasi kepada publik, serta berpegang pada kaidah ilmiah dalam pendidikan tinggi. Kami sampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Rektor UGM beserta staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan beserta staf dekan terkait untuk bersama-sama memberikan keterangan resmi kepada publik secara jujur dan transparan tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo di UGM hingga status ijazahnya. 2. Meminta kepada Saudara Joko Widodo dengan sukarela, itikat baik dan gembira untuk menunjukkan ijazah sarjananya atau S1 kepada publik secara apa adanya. 3. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 sudah selayaknya dilakukan dengan cara seksama, cermat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 4. Permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2
akan menjadi catatan sejarah yang sangat penting di kemudian hari. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilaksanakan di kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai rumah besar untuk Sivitas Akademika UGM dan para alumninya. 5. Jika permintaan kami yang tersebut pada poin 1 dan 2 dalam waktu 1 kali 20 jam kali 24 jam sejak surat pernyataan ini diterima oleh yang bersangkutan dan tidak dipenuhi permintaan kami, maka dengan sikap mufakat dan bulat kami menyatakan mosi tidak percaya kepada para pihak tersebut. 6. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami meminta kepada Rektor UGM dan staf rektor terkait, Dekan Fakultas Kehutanan, dan staf dekan terkait beserta staf di UGM lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dari status dan jabatannya dengan tanpa syarat. 7. Berdasar mosi tidak percaya yang tersebut pada poin 5, kami simpulkan bahwa Saudara Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Demikian surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk dapat diketahui oleh publik. Semoga pernyataan sikap ini berkontribusi mengakhiri kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo secara tuntas dengan proses yang cepat, tepat, adil, transparan, dan mencerdaskan untuk semua. Amin. Terima kasih. Yogyakarta, 3 Juli 2025, Koordinator Bangun Sutopo SIP. Salinan naskah pernyataan sikap ini kami kirimkan kepada 1. Rektor UGM di Yogyakarta, 2. Dekan Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakarta, 3. Saudara Joko Widodo di Surakarta. Tembusan kepada 1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, 2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UGM. Demikian surat pernyataan sikap dari Ragama Bergerak yang mana sudah saya bacakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh alumni Universitas Gadjah Mada, tolong dicatat, sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, sesama anggota Kagama jangan ada dusta di antara kita. Penting untuk kemudian juga oleh semuanya diketahui, sejatinya sekali lagi aksi Relagama Bergerak adalah murni untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak rektor, dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan Saudara Joko Widodo secara internal. Kali lagi, ini masalah sepele, ini masalah sederhana, ya ini masalah remeh-temeh, menjadi rumit, menjadi berbelit karena adanya ketidakjujuran. Karena itu sebagaimana yang teman-teman saksikan semua di depan kami ini, ya, alumni UGM, ya, kami butuh kejujuran. Dibaca bersama, mari. Alumni UGM, kami butuh kejujuran. Sekali lagi, alumni UGM, kami butuh kejujuran. Jujur itu sederhana, teman-teman. Jujur itu sederhana, tidak hanya bahagia yang sederhana, tetapi juga jujur sederhana. Demikian pernyataan sikap dari Relagama Bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai ya Bapak Ibu acara terakhir apa? Masih ada. Foto dulu, foto.
Oke, baik. Terakhir, sebelum bubar, kita tanda tangani bersama-sama pernyataan yang tadi barusan dibaca, rela agama bergerak dengan beberapa tuntutan tadi. Kita lagi bawa sini aja. Silakan lanjutkan untuk tanda tangan petisi. Sampai tanda tangan kita tutup dulu nanti. Mau dikirim ke Pisan. Oh iya pernah. Iya Bu. Pernah videonya nih. Tunggu sama saya. Iya. Ini saya apa sih? Baik, kita tutup dulu. Kita bersama-sama. Ya ini saya.